waterfall, agile, RAD. Waterfall terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, rancangan sistem. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, testing. Yang kelima, perbaikan. Pengertian DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow, diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram, alir data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Fungsi data flow diagram. Yang pertama, menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh tiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. Yang kedua, menggambarkan suatu sistem. Nah, fungsi yang kedua, DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya, di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Yang ketiga, perancangan model. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Simbol dalam DFD. Terdapat simbol utama, gambar di samping, untuk menyusun sebuah rangkaian DFD yang tepat. Pertama, data store. Data store adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Dapat dikatakan sama seperti basis data atau database. Pada umumnya, data store berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Penggambaran atau simbol data store, 2 garis sejajar. Yang kedua, data flow. Data flow merupakan alur data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Data flow digambarkan dengan simbol tanda panah, dan fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lain. Yang ketiga, external entity. External entity atau lebih sering disebut dengan terminator merupakan pihak di luar sistem. Dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya. Terminator dapat memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Simbol dari external entity dilambangkan dengan persegi panjang atau kotak. Yang keempat, proses. Proses dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, atau persegi panjang dengan tambahan sudut bundar. Jenis-jenis DFD. Yang pertama, diagram level 0 atau diagram konteks. Merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Jadi, untuk setiap aliran data akan langsung diarahkan menuju sistem. Ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi yang terkait data tersimpan pada data store. Yang kedua, diagram level 1. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-proses yang lebih kecil lagi. Yang ketiga, diagram level 2. DFD level 2
merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan, lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Cara membuat data flow diagram. Yang pertama, data store harus diproses. Yang pertama, yang perlu Anda perhatikan adalah setiap data yang tersimpan di dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai keluaran atau output. Nah, yang kedua, menentukan jumlah input atau output. Pada setiap DFD, setidaknya mempunyai 1 inputan dan 1 keluaran karena diagram aliran data harus mencerminkan alur sistem dari tahap awal hingga akhir. Yang ketiga, hubungan pada data store. Setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya 1 input dan 1 output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. Yang keempat, letak posisi proses. Nah, aturan terakhir ini, setiap proses yang telah terjadi pada diagram aliran data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Nah, ini contoh gambar penerapan DFD. Ilustrasi di samping merupakan bentuk gambaran contoh DFD level 1 yang menjelaskan terkait sistem aplikasi ojek online dengan 4 data store yang dibuat. Nah, itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.